Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriana Taswin, Prodi Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Sidendan dan Rapang. Kali ini saya akan membahas tentang social entrepreneurship. Berikut sub-sub yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian, bagian-bagian, tujuan, dan manfaat. 2. Hubungan dengan organisasi sosial, organisasi komersial. 3. Tahapan social entrepreneurship. 4. Tantangan social entrepreneurship. Langsung saja, pengertian, bagian-bagian, tujuan, dan manfaat. Yang pertama, pengertian. Social entrepreneurship atau biasa disebut juga dengan social innovation merupakan seorang atau sekelompok entrepreneur yang menjalankan usaha atau bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat. Seorang entrepreneur biasa menjalankan bisnisnya dengan tujuan memperoleh revenue dan profit semata. Yang kedua, bagian-bagian social entrepreneurship. 1. Social society. Elemen ini merupakan elemen yang tidak banyak ditemukan pada kewirausahaan pada umumnya. Elemen ini berusaha untuk selalu menciptakan adanya pemanfaatan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. 2. Civil society. Elemen ini merupakan elemen pendukung yang sangat penting di mana dalam kegiatan social entrepreneurship perlu adanya inisiatif dan inovasi yang dihasilkan dari adanya gagasan-gagasan masyarakat terhadap permasalahan sosial. Peran serta masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya sosial yang ada dapat menjadi alasan pentingnya elemen ini dalam kegiatan social entrepreneurship. 3. Innovation. Kegiatan kewirausahaan melakukan pemecahan masalah dengan menggunakan adanya inovasi gagasan yang dihasilkan melalui gabungan antar aspek budaya, moral, dan norma yang ada dalam lingkungan sosial dengan inovasi-inovasi sosial yang tercipta. 4. Ekonomi activity. Bentuk kewirausahaan harus mampu menyeimbangkan antara kegiatan ekonomi dengan kegiatan sosial. Ini ditujukan untuk membantu keberlangsungan misi sosial ke depannya sehingga menciptakan kondisi sosial yang memiliki aktivitas perekonomian secara mandiri. Yang ketiga, tujuan. Tujuannya itu untuk melayani banyak kebutuhan masyarakat, namun usahawan tradisional memiliki tujuan untuk meraih pasar yang semakin lebih besar sekaligus mendapatkan keuntungan dengan proses bertaraf minimal demi kepentingan masyarakat. Yang keempat, manfaat. 1. Memperkuat pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru. 4. Serta mengubah dan meremajakan pasar. Hubungan dengan organisasi sosial, organisasi komersial. Organisasi sosial adalah di mana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok-kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor-faktor itu yang terdiri dari kepentingan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, organisasi komersial adalah suatu organisasi yang bertujuan pokok untuk mendukung suatu perihal atau isu dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal apapun terkait laba atau untung atau yang bersifat moneter. Selanjutnya, tahapan social entrepreneurship, yaitu 1. Peluang atau masalah. 2. Membentuk tim. 3. Membangun sistem. 4. Menciptakan aktivitas ekonomi. 5. Mencapai visi. Tantangan social entrepreneurship. Seperti halnya cara baru dalam berbisnis, kewirausahaan sosial memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara menghasilkan uang dan membuat perbedaan. Wirausahawan sosial harus mampu menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ini bisa sulit karena sulit untuk mengetahui bagaimana mengukur dampak bisnis terhadap masyarakat. Tantangan lainnya adalah menemukan sumber daya yang tepat untuk membantu kesuksesan bisnis.
Pengusaha sosial seringkali perlu menemukan cara untuk mengakses modal, keahlian, dan sumber daya lainnya untuk membantu bisnis mereka tumbuh dan sukses. Ini bisa sulit karena banyak sumber pendanaan dan dukungan tradisional tidak tersedia bagi wirausahawan sosial. Itulah yang sempat saya sampaikan tentang social entrepreneurship. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.